Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa atau kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali resmi diberlakukan pada Rabu 30 Juni 2021. Namun turbulensi jumlah pelaku perjalanan udara ke Bali sudah terasa sejak Selasa 29 Juni 2021 atau sehari menjelang diberlakukannya SE Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur Wayan Koster. Dilaporkan ada 20 penerbangan menuju Bandara Igusti Ngurah Rai yang dibatalkan. Hal tersebut disampaikan oleh Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira. Kalau kemarin itu ada banyak cancel terus terang, ada banyak yang cancel. Tapi kalau hari ini itu data yang kami terima memang turun, cuma bukan cancel. Memang turun, tapi bukan cancel ya. Hampir 50 ya, hampir 50. Karena hari ini itu rencana yang datang itu cuma kurang lebih 4.000. Biasanya itu realisasi hariannya itu bisa 7.000, bisa 8.000 yang datang ya. Ya kalau biasanya gini, yang datang itu kan dominan dari Jakarta, dari Surabaya. Ya paling penurunannya karena dari penumpang dari sana yang membatalkan penerbangan. Maskapai yang pasti tentunya dari Lion Group, kemudian dari Citylink, Garuda, seperti itu. Kita nggak tahu ya, karena kan SE Gubernur itu baru berlaku penuh hari ini ya, 30 Juni hari ini baru berlaku. Nah kami nggak tahu nih kenapa kemarin sudah banyak yang cancel gitu. Sementara pantauan di terminal kedatangan dan keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai masih tampak adanya penumpang yang hilir mudik meski jumlahnya terbatas. Mereka juga masih dilayani oleh pemeriksaan COVID-19 berbasis genus untuk tujuan keberangkatan. Namun untuk tujuan kedatangan, penumpang harus dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Terkecuali penumpang dari wilayah yang belum memiliki fasilitas PCR, maka akan dilayani untuk tes PCR di Bandara Ngurah Rai. Jadi gini, surat edaran itu pembahasannya penumpang yang masuk ke Bali, khususnya di bandara, lewat bandara, itu tidak boleh pakai genus, tidak boleh pakai antigen, ya kan? Nah, untuk genus antigen itu yang keberangkatan itu masih menggunakan aturan nasional. Jadi masih berlaku, masih kami layani juga, genus masih kami layani, antigen masih kami layani. Jadi yang kesini saja yang harus pakai PCR. Untuk saat ini kami hanya menyediakan PCR yang untuk penumpang yang dari daerah yang belum punya fasilitas PCR atau penumpang yang dokumen kesehatannya itu belum menggunakan barcode atau QR code. Biasanya dari ini Mas, dari NTT, dari Labuan Bajo, dari Tambulaka, dari ND, itu rata-rata daerah dari situ belum memiliki fasilitas PCR. Nah, untuk fasilitas PCR yang untuk keberangkatan belum kami. Belum. Karena kan memang peraturan yang keluar itu kan boleh menggunakan genus ataupun antigen. Sementara itu, salah seorang pelaku pariwisata yang juga ditemui di area terminal kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai, Nyoman Suharta, menyayangkan diberlakukannya SE Gubernur Bali Nomor 8 2021. Kami kan sebagai pelaku pariwisata kan meminta dengan sangat seperti yang saya ungkapkan kemarin, tolonglah ditinjau SE itu, walaupun kita mengerti tentang kesehatan, tapi untuk pariwisata Bali yang mau bangkit ini, nah itu katanya tidak memberikan harapan yang bagus bagi masyarakat Bali, khususnya yang di bidang pariwisata termasuk saya kan. Jadi kalau bisa ditinjau, karena apa? Dari SE itu sudah mengatakan bahwa darat, laut itu cukup antigen. Kenapa udara pakai PCR? Dan itu teman-teman di hotel udah dari kemarin WA saya banyak cancel dari luar untuk liburannya ke Bali. Padahal kan kemarin dari pemerintah menyarankan bahwa work from Bali. Program itu berarti kan tidak sesuai jadinya kalau work from Bali dengan biaya tinggi. Dengan kalau PCR kan minimal 900 jutaan kan. Tapi kalau antigen ya kalau bisa sih ditinjau ulang untuk kembalikan ke antigen aja. Karena kan kita belum tentu juga PCR itu memang akurasinya, katanya kan ini baru katanya, akurasinya itu lebih daripada antigen.
Tapi untuk menghidupi rakyat Bali, masyarakat Bali yang hidupnya dari pariwisata, dan ini bukan hanya pelaku pariwisata yang kena dampak. Supporting dari pariwisata seperti petani, peternak itu kena dampaknya juga sebenarnya. Karena ini baru mulai bangkit kembali kan. Itu yang menyebabkan kami sebagai pelaku pariwisata mengharapkan mudah-mudahan ini bisa ditinjau, ya cukuplah dengan antigen saja seperti kemarin seperti itu. Terus terang kami sangat menghargai kesehatan kami sendiri, dan dari zaman Covid sampai sekarang, dari awalnya Covid sampai sekarang ini, pelaku pariwisata dan masyarakat Bali sendiri itu sebenarnya sudah sangat patuh dengan prokes kesehatan dan protokol kesehatan. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.